ingin berdoa cukup pelan, tidak dengan suara keras. Ya, ini nanti kita lihat tafsirnya supaya lebih mantap. Ayat yang kedua, wala tufsidu fil ardi. Dan janganlah kamu membuat kerusakan, tufsidu membuat kerusakan, la jangan. Jangan kamu membuat kerusakan fil ardi di muka bumi. Fil ardi masuk di dalam bumi. Kamu membuat kerusakan di dalam bumi, nundur bumi. Tidak begitu, tapi maksudnya di permukaan bumi ini. Lah yang dimaksud kerusakan apa saja nanti akan dibahas. Ba'da islahnya, sesudah Allah memperbaikinya, atau sesudah memperbaikinya. Ya siapa saja yang memperbaiki, itu jangan dibuat kerusakan. Jadi ini memberi pesan, orang yang beriman tidak boleh membuat kerusakan. Kerusakan di bumi tidak boleh. Wad'uhu, ini ada penguat lagi mengenai adab berdoa atau tata cara berdoa. Wad'uhu, dan berdoalah kepadanya khaufan, dengan rasa takut. Takut jika tidak diterima doanya. Wa tama'a, dan harapan akan dikabulkan. Lah umat Islam itu punya cita-cita, kemudian berdoa, itu ya doanya itu diantara dua ini. Ya ada takut, ada harapan. Takut tidak dikabulkan, punya harapan. Ini intinya bahwa diserahkan kepada Allah, mengharapkan doa kita dikabulkan, tetapi juga ada rasa takut, artinya ya tengah-tengah itu. Intinya diserahkan kepada Allah. Jadi takut terus tidak boleh, terlalu berharap juga tidak boleh. Ini wong takut dengan berharap itu sebetulnya kan berlawanan, tapi digandengkan, ini berarti tengah-tengah. Berdoa tetapi sambil menyerahkan diri kepada Allah, tergantung Allah. Berikutnya, inna rahmatullah, sesungguhnya rahmat Allah qaribun, dekat, minal muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini sebetulnya semua berkaitan dengan doa, ya, mulai awal sampai akhir. Jadi berdoa itu tadi tadarru wa khufyah, ya, merendahkan diri dan suara pelan. Termasuk Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dalam hal doa jangan melampaui batas. Batas suara itu cukup pelan, ya berdoa mengucapkan tetapi cukup pelan, tidak melampaui batas. Jangan membuat kerusakan. Ini artinya ada berdoa supaya doanya dikabulkan, itu ada wasilah, itu sarana yang sebelumnya dilakukan, yaitu selalu membuat kebaikan. Sedekah itu juga kebaikan, termasuk memperbaiki akhlak, meluruskan tauhid. Terus kemudian rahmat Allah dekat kepada orang yang berbuat baik. Artinya berbuat baik ya kita awali dengan berbuat baik melalui sholat, melalui zikir, melalui baca Quran, atau berbuat baik kepada sesama.
sebetulnya agak mudah difahami, hanya ini tafsirnya adalah merupakan penekanan. Dari ini tafsirnya adalah arsyadallahu ta'ala ibadahu ila du'aihi. Jadi Allah Ta'ala memberi petunjuk para hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Alladzi huwa sholahuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Karena dia bisa membawa kemaslahatan di dunia dan akhirat mereka. Jadi dengan niatan bahwa yang bisa membuat kemaslahatan hanyalah Allah. Faqala, maka Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut, suara yang lirih, suara yang pelan. Artinya ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhanmu, mutawalli umurikum wal mun'imi alaikum. Karena dia itu penguasa urusanmu, pemberi nikmat kepadamu. Mutadarriina, dengan merendahkan diri, mutadzallilina, dengan menghinakan diri. Mustakinina, dengan tenang. Ma'a isrorit doa, disertai melirihkan doa, wa ikhwaihi, dan menyembunyikan doa. Jadi orang lain tidak perlu tahu apa yang kita minta, itu menyembunyikan. Jadi rendah diri, menghinakan diri, dengan tenang. Fadu'a'u mukhul ibadah. Ini ada hadis ya. Ini ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak ibadah. Otak itu berarti inti kehidupan manusia. Jadi ibadah, inti ibadah itu adalah doa. Wa fihi ima'un, di dalam doa ini mengandung isyarat ila nadbid doa khufyatan, akan sunnahnya berdoa dengan khufyah ya. Khufyah itu artinya bukan merendahkan suara atau melirihkan suara, memelankan suara. Kenapa? Li'annahu ab'adu, karena lebih menjauhkan anir riya, dari sifat riya, pamer. Tadi saya katakan termasuk membaca sholawat, karena sholawat itu juga doa. Nah, sekarang itu ada pemahaman dari masyarakat awam, bahkan menjadi budaya ya, yang dinamakan sholawat itu kalau sudah ditampilkan di tengah-tengah masyarakat dengan suara seperti ada kur, ada komando gitu. Itu sebetulnya juga jauh dari yang diharapkan oleh Al-Quran ini. Sebetulnya kan merendahkan diri itu kan cukup dengan duduk tuh ya. Kok malah berdiri? Menghormati Nabi datang. Oh, menghormati Nabi datang. Dalile apa ya Nabi datang ketika baca sholawat? Di samping itu liqauli ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika, dalam hatimu, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan rasa takut. Khifah itu ya ada rasa takut, termasuk tidak mengeraskan suara.
Wa qaulu bisana ala Zakaria, dan Allah itu memuji Zakaria. Itu menunjukkan doa yang baik seperti doanya Zakaria ini. Idznada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu tatkala ia Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, suara yang pelan, suara yang lirih. Minta diberi putra meskipun sudah sepuh. Saya ini sudah berubah, badan saya lemah, tetapi saya mengharapkan generasi penerus saya itu dari anak saya sendiri. Kalau anak itu kan lebih mudah untuk bisa didorong, diatur. Nah, ternyata Allah memberi Zakaria yang sudah sepuh itu mendapatkan anak. Cara berdoanya adalah supaya dikabulkan nidaan khafiyya, dengan seruan. Nida itu bisa dengan berdoa, khafiyya suara yang lembut, tidak suara keras. Termasuk ada hadis fis shahihaini, dalam Sahih Bukhari, Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, qala, dia berkata, rafa'an nas aswatahum bidu'a. Jadi orang-orang mengeraskan suara mereka ketika berdoa. Maka faqala Rasulullah, maka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, wahai manusia, hai orang banyak, irba'u ala anfusikum, rendahkan suaramu. Banter tenan, banter nganggo pengeras suara pisan. Ada bukan suara, pengeras suara yang biasa, pakai sound yang terdengar semua penjuru. Jadi rendahkan, lirihkan suaramu. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak berdoa pula kepada yang jauh. Walakin tad'una sami'an basira, sesungguhnya kamu berdoa kepada yang Maha mendengar dan yang Maha dekat. Basira yang Maha sebetulnya Maha melihat. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kamu. Allah itu bersama kamu. Doa dengan keras. Akhirnya doa dengan suara keras itu yang minder, sing suarane ora enak. Ora iso nglagokno. Padahal berdoa kepada Allah siapa saja dilayani dengan baik. Sing pinter ngelinggak-ngelinggokno suara, pinter melakukan, lah itu yang berani pede pegang mic. Nah, padahal kan tidak gitu, siapa saja dilayani. Bahkan yang dengan nada menangis itulah sebetulnya yang bagus. Intinya pelan ini ya. Jadi kamu tidak berdoa kepada yang tuli, yang jauh ndak. Kamu berdoa kepada yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Misalnya ya, ini sudah berada di dekatnya Mas Adi, kan masih muda, masih tajam pendengarannya. Ngomong kok dengan suara keras ini kira-kira sopan. Aku anggap budek sih, banter ini. Diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Hayyan Al-Ansari, meriwayatkan tentang pahala dari Anas radhiyallahu an. Da'watun fi sirri, berdoa dengan dirahasiakan, termasuk dengan suara pelan. Ini tidak ada yang dengar, yang lain itu tidak dengar, itu sirri. Itu takdilu sebanding sab'ina da'watan,
dengan 70 kali berdoa fil alaniyah dengan terang-terangan. Berarti pahala berdoa yang sirri, yang pelan itu 70 kali lipat dibandingkan dengan doa yang terang-terangan, yang bisa didengar orang lain. Bahkan Nabi itu ya, atau di dalam Al-Quran juga sering menyebut angka 7 itu sebetulnya bukan berarti hanya 7 atau 70, tetapi itu menunjukkan banyak. Jadi banyak atau termasuk 27. Jadi sangat luar biasa berarti kalau berdoa itu dengan pelan. Saya rasa tergiur dengan doa-doa yang keras itu. Yang jelas 70 itu luar biasa. Ya kita tidak usah mengikuti ya pokoknya. Khususnya tidak usah mengikuti dengan suara keras. Wong mereka budayanya begitu. Atau keras itu dianggap budaya. Kalau orang lain mengucapkan begitu ya itu dianggap budaya, tidak usah mengikuti. Supaya kita tetap pelan. Yaitu yang jelas ya ada berdiri itu ya. Itu ya bid'ah. Oh, memimpin doa. Ya memimpin doa dengan keras itu ya boleh. Boleh, tetapi cukup didengarkan oleh orang lain, dan yang mengaminkan tidak usah terlalu keras. Sekarang juga ada budaya amin itu keras. Amin itu jarang-jarang saja. Bahkan ada yang mengatakan cukup terakhir, tidak kok amin, 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 tidak gitu. Contohnya adalah seperti doa dalam Al-Fatihah, cukup amin terakhir, amin. Semoga doa semua tadi terkabulkan, tidak usah kok amin, amin. Dengarkan doanya, amin cukup terakhir. Jadi kalau doa secara umum boleh ya, dengan suara yang bisa didengar oleh orang lain. Tetapi ini maksudnya adalah kalau sendiri-sendiri. Ini dengan disamakan seperti doa ketika khutbah, ya toh? Pada khutbah kan ada doanya, doanya juga dengan keras. Itu boleh. Cuma yang tidak boleh itu doa bersama dalam berbagai agama. Sing mimpin doa ganti-ganti wong Islam, wong Kristen, wong Hindu, Buddha. Itu yang tidak boleh. Ya doa lintas agama. Tidak usah kita mengaminkan. Pokoknya tidak setuju kalau yang mimpin doa ganti-gantian. Kita umat Islam, apalagi mayoritasnya kita seharusnya yang mimpin. Jadi termasuk sholat sunnah, ya, sholat sunnah sendiri itu yang terbaik adalah sholat yang tidak dilihat orang. Sholat sunnah yang baik juga tidak dilihat orang, tersembunyi. Bahkan ada hadis yang menerangkan bahwa sholat sunnah itu dirahasiakan, itu pahalanya seperti sholat wajib yang bersama orang lain, yang berjamaah artinya. Sholat wajib itu malah dianjurkan untuk bersama-sama orang lain, tetapi kalau sholat sunnah itu dirahasiakan. Berarti kalau sholat sunnah tidak bersama orang lain pahalanya 27 derajat. Makanya Nabi sering sholat sunnah
ba'diyah isya, ba'diyah maghrib ya itu di rumah. Ada penjelasan itu. Meskipun juga pernah tidak di rumah. Ini apa ngaji masuk boleh ya enggak. Intinya sebetulnya jangan berusaha untuk memperlihatkan amal kebaikan kita termasuk doa. Nah, kaitannya dengan berjemaah tadi Pak. Ya. Di masjid laki-laki dianggap wajib untuk sholat di masjid 27 derajat. Ya. Lalu bagaimana misalnya bapak-bapak yang sholat di rumah bersama ibu bersama anak? Apa cukup satu apa sama Pak 27 derajat? Terima kasih. Jadi sholat yang 27 derajat itu sebetulnya adalah dilakukan jamaah di masjid atau di musola. Ya. Musola itu masjid ya. Musola itu ya masjid. Kalau di rumah itu tidak mendapatkan pahala sebanyak itu. Cuma kalau sudah tertinggal ya tidak apa-apa jamaah dengan keluarga atau dengan teman. Jadi yang setelah meneliti hadis-hadis yang ada ya tetap di masjid atau di musola. Pahalanya ya mungkin itu tetap banyak berjamaah, hanya saja beda dilaksanakan di masjid dengan di rumah. Yang dianjurkan adalah di masjid dan di musola. Mungkin ada tujuan-tujuan tertentu, wallahu alam, yang jelas itu juga untuk motivasi, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, juga untuk persatuan dan kesatuan dengan masyarakat sekeliling ya, untuk meningkatkan hablum minan nas. Hasan Basri berkata, laqad kanal muslimuna yajtahiduna fid du'a. Sesungguhnya dahulu kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wala yasma'u lahum sautun, tidak terdengar suara dari mereka. Ingkana illa hamsan bainahum wa baina rabbihim. Doa itu hanya bisikan yang terjadi antara mereka dan Tuhan mereka. Lain zaman dulu itu begitu. Ya. Jadi zaman dulu kaum muslimin itu tidak ada mengeraskan suara, hanya bisikan. Wa dzalika anna Allah taala yaqul. Ini sesuai dengan firman Allah taala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Zakara ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan annal aula al israr bid du'a. Sesungguhnya yang utama adalah melembutkan suara dalam berdoa. Fi li ijtima'in nas, pada saat berkumpul dengan manusia, fil masajid, di masjid, wal masyair, dan tempat-tempat syiar-syiar Islam. Syiar Islam itu berarti dalam majelis-majelis wa ghairiha, dan lainnya, illa ma warada fihi raf'us sauti, kecuali doa yang disebutkan untuk mengeraskan suara, kat talbiyah fil haji, seperti talbiyah dalam haji, wa takbiril aidaini, dalam membaca takbir pada hari raya. Jadi kalau talbiyah itu keras, kalau takbir juga keras. Jadi membaca takbir dibaca dengan keras, khususnya pada hari raya, habis sholat, itu membaca takbir keras tidak apa-apa. Talbiyah, lah orang Indonesia itu terbalik, kalau talbiyah itu rapatek banter, ya tidak keras, tetapi ketika membaca sholawat bauan terera kaprah. Malah yang dianjurkan itu tidak dibaca dengan keras. Labbaik Allahumma labbaik. Negara-negara lain kan bersama-sama. Lawang Indonesia bukan labbaik tapi maca sholawat banter-banter ning kono.
Itu ada yang begitu maksudnya ya. Jadi yang disunahkan talbiyah tetap keras, tidak apa-apa. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas fit doa dalam berdoa. Berarti kalau suara keras itu melampaui batas. Wala fi ghairi, dan Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas di lainnya. Jadi pada kegiatan lain, bita wajawuzil hudud, seperti melampaui batas al-ma'mur yang diperintahkan. Jadi mestinya orang itu dilarang maksiat, terus akhirnya maksiat itu juga termasuk melampaui batas. Wa tajawuz huna fi tarkil hadainil amrainil madhkuraini, melampaui batas di sini dalam hal meninggalkan dua perkara yang disebutkan, merendahkan diri. Jadi merendahkan diri itu bisa ditunjukkan ya, jangan terlihat sombong. Merendahkan diri bisa diwujudkan dengan mengangkat tangan, bisa ya. Jadi merendahkan diri dalam berdoa dan diwujudkan dengan mengangkat tangan, itu juga bisa dimaknai itu, karena terlihat sekali orang yang mengangkat tangan itu memohon. Cuma ternyata diteliti berbagai amalan Nabi itu terkadang berdoa tidak mengangkat tangan ya. Khususnya doa ibadah. Doa ibadah itu doa yang rutin dilakukan, seperti doa setelah adzan, doa akan masuk masjid, doa keluar masjid, itu biasanya tidak mengangkat tangan. Itu diteliti ya. Termasuk doa setelah sholat. Setelah sholat itu banyak digunakan untuk zikir, tidak mengangkat tangan. Tetapi dalam hal doa kok mengangkat tangan boleh, ingin menunjukkan saya merendahkan diri juga boleh, tidak apa-apa ketika doa. Jadi itu. Terus kemudian doa yang memang ada doa khusus itu yang memang dianjurkan untuk mengangkat tangan ya. Punya harapan yang besar. Bahkan mengangkat tangan lebih tinggi itu ketika minta hujan, di atas pundak malah kalau minta hujan. Jadi seandainya tidak mengangkat tangan pun, asalkan hatinya merendahkan diri, itu juga sudah cukup. Yang penting hati, tapi diwujudkan dengan mengangkat tangan, karena juga banyak hadis yang menunjukkan bahwa Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Tetapi tadi juga Nabi ternyata ya berdoa tidak mengangkat tangan. Seperti doa dalam sholat, tahiyat akhir itu kan doa. Pada duduk di antara dua sujud juga berdoa, tapi tidak mengangkat tangan gitu. Tetapi ada juga menggunakan telunjuk, yaitu ketika khutbah, tidak khusus yang khutbah ya. Nah, gini. Ketika khutbah bagaimana yang mendengarkan yang penting hatinya, terus kemudian ditutup dengan amin saja. Tidak usah amin terus. Jadi itu termasuk tahiyat gini ini, selain ini yang mencontoh Nabi, ini juga ketika doa juga tetap begini, tidak usah kok dibalik ya, misalnya. Terus berikutnya, jangan melampaui batas dari suara lirih, suara rendah. Berarti kalau berlebihan itu berlebihan dalam suara itu juga tidak disenangi Allah. Adamul mahabbah artinya tidak dicintai Allah itu anallah la yusibuhul battah. Tidak dicintai Allah itu artinya Allah tidak memberi pahala. Jadi
doa dengan suara keras sia-sia, tidak diberi pahala. Wala yusinu alai, dan Allah tidak menganggap baik terhadapnya, atau Allah tidak mau memberi kebaikan kepada orang yang melampaui batas dalam doa tadi. Fadhahara anna qaulu ta'ala, maka tampak pada firman Allah Ta'ala, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Itu katahdidis syadid, itu seperti ancaman yang keras, ala tarkit tadarru' wal ikhfa' fid du'a. Jadi ancaman yang keras jika tidak merendahkan diri dan tidak bersuara lirih dalam doa. Jadi penguat betul itu, innallaha la yuhibbul mu'tadin, ini bukan sekedar tambahan, tetapi maksudnya jangan melebihi batas dari suara. Jadi kalau zikir setelah sholat itu, kalau mungkin ngimami itu pakai mic ya, dilepas minimal kan gitu. Memang boleh hanya sekedar didengar, karena ada hadis yang menunjukkan ya, orang yang di belakang Nabi itu, Nabi setelah sholat membaca istighfar, Nabi setelah sholat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu berarti sekedar didengar boleh. Itu menunjukkan masih belum dikatakan melampaui batas. Bahkan Nabi ketika sholat pun pernah mendengar ya, siapa tadi yang mengucapkan doa setelah rukuk tadi? Kan ada gitu. Bagaimana bunyinya itu? Iya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa yang mengucapkan tadi? Malaikat berebut untuk mencatatnya. Ini tidak ditegur Nabi, tetapi malah Nabi memuji. Artinya kalau masih dalam itu dikatakan pelan, tidak apa-apa. Yang keras itu yang tidak boleh. Misalnya ya kita ini zikir, biasanya budaya di desa, itu anak-anak yang mimpin zikir, tapi masih dikatakan itu suara pelan, tidak mengeraskan suara, maka itu masih bisa dimaklumi. Tapi ini nganggo mic ini, kadang-kadang kene sholat ya, kan ketinggalan ya, anak sedikit yang bauan ternganggo mic pisan. Nah itu mengganggu, juga tidak mencerminkan kebaikan. Bahkan itulah yang dinamakan melampaui batas yang tidak disenangi Allah. Allah tidak menyukai, tidak mencintai. Nah itu artinya sudah tidak disenangi Allah. Iya, apa mana la ilaha illallah buan terbareng pisan. Ini ada hadis ya dari Ahmad, Abu Dawud, diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan ada innau sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a, sesungguhnya akan ada suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Sekarang banyak ya melampaui batas itu artinya suaranya banter-banter. Jadi zaman Nabi, sahabat dan tabi'in itu kalau habis sholat tidak ada istilah zikir kur, tidak ada. Termasuk doa dipimpin juga tidak ada, sendiri-sendiri. Berarti itulah yang baik untuk kita contoh. Tujuannya kan memberi didikan kepada orang yang tidak bisa kan gitu ya alasannya. Maksud didikan
Zaman dulu sampai sekarang masih terus. Orang-orang lulus berarti. Ternyata tidak diberi contoh itu yang dilakukan di masjid-masjid Muhammadiyah. Itu ternyata ya bisa. Mereka mencari doa sendiri, tidak harus bersama-sama. Nah, dalilnya ini, jadi wa Qur'an dan Nabi terus kemudian membaca. Jadi setelah memperkirakan nanti itu ada orang yang melampaui batas dalam doa. Kemudian Nabi membaca ayat ud'u rabbakum tadarru'au wa khufyah. Lah ini menafsiri innallaha la yuhibbul mu'tadin sampai di sini. Wa inna bihasbika, ini melanjutan tadi ya. Sesungguhnya cukuplah kamu antakul, yaitu untuk berdoa. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Jadi ya Allah, sesungguhnya saya memohon surga kepadamu dan segala yang mendekatkan diri ke sana baik berupa ucapan atau perbuatan, dan saya berlindung kepadamu dari neraka dan semua yang mendekatkan ke sana baik berupa ucapan atau perbuatan. Ini juga bisa difahami kalau berdoa Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nek ndonga ki aja suwe-suwe, aja dawa-dawa. Lebih banyak memujinya daripada berdoanya. Kon mimpin donga seprapat jam dhewe. Nabi itu kalau berdoa itu ringkas, jadi yang mencakup semuanya, termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aja kok donga diwaca kabeh sak apale. Kan mimpin donga sing diapali diwaca kabeh. Amplope kandel. Ya cukup dipilih ya. Ini sudah termasuk yang disebutkan di sana, berarti tidak usah dibaca. Nah, dipilih yang. Tapi kalau sendiri tidak apa-apa ya. Minta macam-macam, tetapi kalau mimpin doa itu jangan terlalu panjang. Termasuk Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas bisa diartikan kemampuanmu itu belum sampai ke sana, mintanya kok atau sudah terlalu tinggi. Awakmu ki wong tani ra duwe pengalaman pengen jadi presiden. Misalnya gitu. Jadi harus bisa mengaca diri. Berikutnya ayat berikutnya ya. Kama amarallahu bi du'ai wa tadarru ilaihi, sebagaimana Allah telah memerintahkan agar berdoa kepadanya dan merendahkan diri kepadanya. Nahanil ifsad fil ardi, Allah melarang berbuat kerusakan di bumi. Faqala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah diperbaikinya. Artinya la tufsidu syai'an fil ardi ba'dal islah, janganlah kamu sedikit pun membuat kerusakan di bumi sesudah menjadi baik. Bima banahal mursalun wa atba'uhumul muslihun, berkat dibangun oleh para rasul dan para pengikut mereka yang membuat kebaikan. Wa syayyadahul uqala al mukhlisun, serta didirikan oleh orang-orang berakal yang ikhlas. Minan nawahil matiyah wal ma'nawiyah, dari sisi materi maupun moral. Jadi kerusakan yang dimaksud ini bukan hanya kerusakan materi. Materi itu berarti fisik. Tetapi dilarang membuat kerusakan itu termasuk kerusakan batin, moral ya. Termasuk akidah. Ka takwiyati wasailil hayah min zira'ah wa sina'ah wa tijarah, penguatan
sarana kehidupan, yaitu pertanian, industri, perdagangan, pendidikan. Ini artinya membuat kerusakan dalam hal materi. Ya, ini tidak boleh. Termasuk pendidikan akhlak, ya, tahdzibil akhlak. Terus yang kedua, ini mengenai kerusakan moral, wal hasu alal adli wasyura wa ta'awun wal tarahum. Dorongan untuk membuat adil, bermusyawarah, tolong menolong dan berkasih sayang. Jadi ini yang dibangun kan ini, yang dibangun materi, ada yang dibangun non materi atau moral. Maka wal ifsad samilu ifsadil adyan. Jadi membuat kerusakan meliputi ifsadul adyan, buat kerusakan agama, bil kufri wal bid'ah, melalui kafir dan bid'ah. Jadi perusak agama itu kafir dan bid'ah. Kalau bid'ah itu tidak dibahas oleh teman kita yang sebelah ini. Yang kedua, ifsadun nufus, membuat kerusakan jiwa, bil qatli wa bi qat'il a'dha, seperti melalui pembunuhan dan dengan memotong anggota tubuh. Ya, itu berarti jiwa. Wa ifsadil amwal, membuat kerusakan harta, bil ghadab wasirqah wal ikhtiyal, melalui ghasab. Ghasab itu ya memakai yang bukan haknya, mencuri dan memperdaya. Ya, termasuk mencuri itu. Jadi korupsi itu mencuri. Wa ifsadul ukul, yaitu membuat kerusakan akal. Itu juga tidak boleh. Bisyarbil muskirat wa nahwiha, melalui minuman keras dan sejenisnya. Wa ifsadil ansab, membuat kerusakan nasab, bil ikdam ala zina wal liwata wal qadhaf, melalui perbuatan zina atau mengadakan zina, ya, liwat dan tuduhan untuk berbuat zina. Nah, ini tidak boleh semuanya. Jadi kerusakan bukan hanya kerusakan bangunan saja, tetapi yang tidak boleh itu ya kerusakan semuanya, termasuk agama, jiwa, termasuk akal tadi. Sesudah Allah menjelaskan syarat berdoa, yaitu merendahkan diri dan bersuara lirih, maka Allah mengingatkan faktor-faktor penyebab yang mendatangkan dosa. Saya merasa bahwa orang yang tidak berdoa kepada Tuhannya dalam bentuk ini adalah lebih dekat kepada berbuat kerusakan. Jadi ndonga kok buanter-banter mang ya dianggap berbuat kerusakan, mengacaukan situasi, ya, kekhusyuan di masjid dan seterusnya, ya. Selain itu Allah memberi pesan lagi, wad'u khaufa wa tama'a, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap dan dengan berharap. Jadi kepada anak kita nanti juga begitu, pesan kalau ingin maju ikut apa, ya sudah, kekhawatiran boleh tetapi harus berharap. Seandainya apapun menjadi keputusan Allah, itulah yang terbaik. Ini artinya khaufa wa tama'a, artinya berdoalah kepada Allah dengan rasa takut terhadap siksanya dan ada harapan pada besarnya pahala. Termasuk pahala itu adalah dikabulkan doa. Karena fa inna du'a mukhul ibadah walubbuha, sesungguhnya doa adalah otak dan inti dari ibadah. Oleh karena itu Allah menegaskan manfaat berdoa. Manfaat berdoa
itulah yang diharapkan terkabulnya doa jika dipenuhi syarat-syarat adalah faqala, maka Allah berfirman, inna rahmatullah qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, sebetulnya ini juga memberi arahan bahwa wasilah untuk cepat dikabulkan doa adalah diawali dengan berbuat baik. Ini dalilnya, rahmat Allah dekat kepada orang yang berbuat baik. Ini artinya wasilah yang benar itu diawali dengan amal soleh atau berbuat baik. Sholat dulu baru berdoa, zikir dulu baru berdoa, baca Quran dulu baru berdoa, sedekah dulu baru berdoa. Itulah wasilah yang dimaksud oleh Al-Quran, ya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, wasilah kepada wali, wasilah kepada nabi itu tidak dilakukan oleh ya ulama-ulama terdahulu, termasuk sahabat. Dengan wasilah engkau ya Allah, dengan wasilah nabimu ya Allah, maka kabulkan doa kami. Tidak ada begitu ya. Wasilah itu biasanya kan ila hadratin nabi, ila hadratin wali, gitu loh. Tidak ada begitu tuh contohnya. Jadi wasilah itu berbuat baik maksudnya. Artinya inna rahmatallah qaribum minal musinin amalahum, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang memperbaiki perbuatan mereka, sholatnya yang khusyuk, zikirnya yang sesuai tuntunan tadi, termasuk doanya tadi sesuai dengan tuntunan, tadarru'a wa khufyah. Ini ndonga sing alon. Ini juga menjadi harapan bagi orang-orang berbuat baik yang mengikuti perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang jelas orang baik itu intinya melakukan perintah dan menjauhi larangan. Sesuai dengan firman Allah, wa rahmati wasi'at kullasyai' fa sa'aktubu lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang baik tadi ya bertakwa. Rawayutuna zakah, dan menunaikan zakat. Kalau tidak atau belum kewajiban zakat, bisa sedekah. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, beriman kepada ayat-ayat kami. Artinya percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Bahkan di dalam doa itu dianjurkan supaya yakin akan dikabulkan doa. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau berdoa itu didasari dengan yakin doa itu dikabulkan. Ada memang wujudnya langsung yang diminta, tetapi ada yang dialihkan kepada yang lain yang setara. Sing dijaluk iku tapi ora duwene iku, tapi diwenehi liyane yang lebih bagus. Kamu ini bukan butuh uang sebetulnya, tetapi butuh supaya sehat. Sebetulnya kamu ini sudah waktunya sakit, tapi tidak diberi sakit. Jadi sakit itu pengeluarannya lebih banyak dari apa yang kamu minta. Diberi sehat, itu juga pemberian. Atau sebagai tabungan, karena Allah lebih mencintai suara doa kamu daripada memberi apa yang kamu minta. Jadi ada itu hadis ya. Saya senang rintian orang yang menangis berdoa kepadaku. Nah ini ya, diantara doa yang terbaik itu hasil doa itu terkadang ada u'tiya khairam mimma talabahu, diberi yang lebih bagus dari yang diminta. Yang jelas kadang-kadang tidak diberi itu, tapi diberi yang lebih bagus dari yang diminta. Au mislahu, tahu diberi sesuai dengan permintaan, ada juga. Au
dafa'anhu minasyari misli, atau dijauhkan dari keburukan seperti yang diminta. Yang jelas orang yang berdoa tidak merugi, tidak pernah disia-siakan. Bahkan ada hadis tadi ya, Allah itu Hayyun Karim, Allah itu maha hidup, maha mulia. Yastahyi, Allah itu malu jika ada orang yang menadahkan tangannya untuk meminta, sementara terus ayyarudduha sifron, Allah itu membiarkan tidak mendapatkan apa-apa atau sia-sia belaka ya. Intinya bahwa semua doa akan dikabulkan Allah. Saya kira cukup untuk kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.